Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rayani sebagai moderator dari kelas manajemen 4C dari kelompok 3 studi kelayakan bisnis yang akan mempresentasikan perihal Mr. Crunchy yang beranggotakan Asep Nugraha, Devi Fitriani, Fikri Royani, Muhammad Arifin, Rizka Maulina, dan Yudhistira Mujahidin Nuramdan. Langsung saja mulai ke materi yang akan disampaikan. Analisis aspek pasar dan pemasaran meliputi strategi pemasaran yang dilakukan, di mana setiap usaha pengusaha harus menentukan target pasar untuk produk yang dikeluarkannya. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin merasakan rasa rengginang yang berbeda dari Mr. Crunchy, yang berbahan dasar dari beras ketan. Untuk latar belakang dari Mr. Crunchy, saat ini wisata kuliner Indonesia dipenuhi dengan berbagai jenis makanan, mulai dari cemilan, kue, hingga makanan khas Nusantara. Berbagai pengusaha kuliner memutar otak untuk menyajikan makanan yang berbeda dan memiliki inovasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian konsumen terhadap jenis makanan yang diproduksi. Tidak jarang sekarang ini kita temukan berbagai jenis makanan yang unik dan baru, sehingga kita tertarik untuk mencobanya. Beberapa contoh adalah rengginang. Mereka memberikan cita rasa baru terhadap jenis makanan yang mereka produksi, sehingga para konsumen pun penasaran dan menjadikan variasi makanan-makanan tersebut sebagai suatu bentuk penyegaran dan jenis-jenis makanan yang sudah biasa mereka konsumsi. Untuk permintaan pada Mr. Crunchy, jumlah permintaan untuk produk Mr. Crunchy per tahun pada 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 dengan permintaan 9.800, 2019 dengan permintaan 10.950, pada tahun 2020 dengan permintaan 9.125. Proyeksi permintaan pada tahun 2018 9.800, 2019 10.950, 2020 9.125. Total pada permintaan Mr. Crunchy pada 3 tahun terakhir adalah 29.875. Proyeksi permintaan berikutnya proyeksi permintaan untuk periode 2018 sampai 2022. Periode 2021 27.478, 2022 33.318, 2023 39.158, 2024 44.998, 2025 50.838. Jadi proyeksi permintaan di atas dihitung dengan menggunakan metode last square dari data permintaan tahunnya sebelumnya, sehingga didapat data permintaan pada tahun 2021 sampai 2025. Adapun analisis peluang bisa dilihat dari hasil analisis data permintaan dan penawaran, yakni dengan membandingkan selisih antara permintaan dan penawaran. Pada periode 2021 dengan permintaan 27.400 dengan penawaran 3,504. Periode 2022 permintaan 33.318 dengan penawaran 5.840. Periode 2023 39.158, penawaran 8.176. Pada 2024 44.499. Dengan produk, kualitas Mr. Crunchy antara lain: 1. Kualitas beras ketan tetap diperhatikan sebab ada berbagai jenis macam beras ketan. 2. Harga terjangkau oleh kemampuan konsumen. 3. Kualitas produk terjamin. 4. Produk menyesuaikan dengan selera masyarakat. Dan pada harga, varian rasa Mr. Crunchy terdiri dari 5 varian rasa. Dari antaranya adalah original, pedas, vanilla, coklat, dan green tea. Masing-masing varian rasa dibanderol dengan harga 10.000 dari pabrik dengan harga penjualan 12.000.
Selanjutnya ada aspek distribusi. Distribusi Mr. Crunchy memiliki tempat usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen, tepatnya di Jalan Ponpes Al Anwar, Dusun Kliwon, RT 08 RW 05, Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Untuk sumber peralatan dan bahan baku mengambil dari supplier yang terpercaya dan terbukti kualitasnya. Mr. Crunchy membuat kemasan yang memiliki daya tarik terhadap konsumen dan konsumen merasa puas dengan pelayanan dan produk yang diterima dengan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya ada promosi. Mr. Crunchy melakukan promosi melalui media sosial seperti iklan dalam bentuk broadcast melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dan juga mempromosikan melalui online shop yaitu Shopee. Mr. Crunchy juga menjual produk dengan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda. Segmen pasar dari Mr. Crunchy ini yaitu segmen konsumen berdasarkan demografi, dilihat dari jenis kelamin dan usia, mulai dari anak muda hingga kalangan orang tua. Usaha Mr. Crunchy yang dihasilkan menawarkan berbagai variasi rasa. Selain itu, desain kemasan yang menarik untuk menarik konsumen untuk dibagikan di halaman media sosialnya. Yang kedua ada targeting. Nah, berdasarkan tujuan dari segmen pasar yang kami pilih, maka target utama dari penjualan Mr. Crunchy adalah semua kalangan, mulai dari usia muda hingga tua, laki-laki maupun perempuan, serta dengan menggunakan metode penjualan melalui media sosial, serta media perbelanjaan online seperti Shopee. Yang terakhir ada positioning. Mr. Crunchy diunggulkan dari segi kualitas dan kuantitas dan memiliki desain kemasan yang khas dan original. Selanjutnya ada aspek analisis SWOT yang terdiri dari 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat threat atau ancaman. Yang pertama ada strength, kekuatan, yang di dalamnya terdiri dari konsistensi rasa, varian produk, pemilihan bahan baku, branding, dan jaringan pemasaran. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness dari Mr. Crunchy ini adalah kurangnya SDM. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluangnya ada pengembangan teknologi dan informasi. Yang kedua ekspansi usaha, dan yang ketiga loyalitas pelanggan. Dan yang keempat ada threat atau ancaman, yang terdiri dari harga bahan baku kurang stabil. Yang kedua cuaca. Selanjutnya ada penilaian kelayakan. Mr. Crunchy layak untuk dikembangkan di Kecamatan Kuningan karena selain produk yang original dan sudah dikenal oleh banyak orang karena berbahan dasar rengginang, namun diolah menjadi produk baru yang memiliki cita rasa yang khas. Mr. Crunchy sendiri juga merupakan salah satu peluang usaha rumahan yang bisa sukses dan menjadi kegemaran banyak orang, bukan hanya warga Kuningan, namun juga luar Kuningan. Peralatan atau bahan yang digunakan dalam pembuatan rengginang mini yaitu ada beras ketan 3 kg, bawang putih 1/4, garam 1, penyedap rasa 3, coklat 1 batang, vanila 1 batang, green tea 1 batang, bawang merah 1/4, standing pouch 40 pouch. Yang ditotalkan semuanya menjadi 154.500.
Lokasi usahanya yaitu diproduksi di tempat tinggal pemilik usaha sendiri. Tepatnya berlokasi di Jalan Ponpes Al Anwar, Dusun Kliwon, RT 8 RW 5, Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Kemudian ada proses produksi dalam pembuatan rengginang mini, yaitu setelah 6 jam ditiriskan dan dikukus memakai dandang. Pengukusan terjadi selama 30 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Sembari mengukus, kita menghaluskan bawang putih dan bumbu-bumbu yang akan dipakai untuk membuat rengginang. Setelah itu, setelah 30 menit, beras ketan diangkat dan ditaruh ke dalam wadah. Kemudian, kita memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, dikukus lagi selama 30 menit. Setelah itu, rengginang dicetak dan dijemur di atas tampah. Kemudian ada luas dan kapasitas produksi. Yang pertama tahun 2022 rencana produksinya 36.000 unit, 2023 60.000 unit, 2024 84.000 unit, 2025 102.000 unit, 2026 108 unit. Rinciannya biaya tetap yaitu biaya peralatan 6.200.000, biaya tenaga kerja 45 juta, biaya listrik 800, sewa tempat 85 juta, biaya penyusutan 1.217.225, biaya lain-lainnya 0, totalnya 138.217.225. Biaya variabel per unit yaitu biaya lain-lain 10.000. Harga jual per unitnya 12.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Arifin. Didapat BEP per unit sebesar 5.759 dan BEP rupiah sebesar 24.506.600 rupiah. Kami menargetkan laba sebesar 1 juta per bulan. Jika Mr. Crunchy ingin mendapatkan keuntungan 40 juta 30 rupiah, maka Mr. Crunchy harus menjual produk sebanyak 4.003 bungkus rupiah. Aspek keuangan dan ekonomi. Yang pertama ada modal kerja, terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu. Yang pertama ada beras ketan, 2 perasa, 3 bumbu penyedap, dan yang terakhir minyak. Total keseluruhan untuk modal kerja yaitu 29.950.000 rupiah. Selanjutnya ada modal investasi atau peralatan-peralatan. Yang pertama ada panci kukus, 2 sendok centong, 3 tampah, dan 4 kompor gas. Dari keseluruhan modal yang dibutuhkan untuk investasi sebesar 821.000 rupiah. Selanjutnya ada analisa laporan keuangan. Yang pertama ada likuiditas. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Aktiva lancar totalnya 39.234.000 rupiah dibagi 3.658.000 rupiah dikali 100, totalnya yaitu 8%. Selanjutnya ada leverage, DER sama dengan total utang dibagi ekuitas dikali 100. Total utang sebesar 19.312.000 rupiah dibagi 776.433.000 rupiah dikali 100, totalnya yaitu 8%. Dan yang terakhir ada profitabilitas. ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100. Laba setelah pajak totalnya yaitu ada 109.000 rupiah dibagi 112.324.000 rupiah dikali 100, totalnya yaitu jadi 30%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.